Bayangkan, setiap hari harus menempuh perjalanan hampir 100 km, melewati jalan berlubang, tanjakan ekstrem, dan jalur yang membuat kendaraan berguncang seperti sedang off-road. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya perjalanan yang melelahkan. Tapi bagi masyarakat di wilayah ini, jalan seperti inilah yang mereka hadapi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hari ini, Gubernur Maluku Utara Shirley Tjoanda tidak hanya menerima laporan dari balik meja. Beliau datang langsung, masuk ke jalur yang rusak, menembus kawasan yang selama ini sulit dilalui, bahkan merasakan sendiri bagaimana ekstremnya perjalanan menuju sejumlah wilayah yang akses jalannya masih memprihatinkan. Ada tanjakan yang membuat rombongan sampai berteriak, ada jalan yang membuat perjalanan terasa seperti off-road, dan ada cerita warga yang mungkin selama ini tidak pernah terlihat dari balik laporan di atas kertas. Namun yang paling menarik, di tengah perjalanan yang penuh tantangan itu, justru muncul sebuah janji. Bukan janji untuk memperbaiki semuanya dalam semalam, tetapi sebuah target yang jelas. Jalan yang selama bertahun-tahun menyulitkan masyarakat akan dikerjakan secara bertahap hingga tuntas. Dan hari ini, kita akan melihat langsung bagaimana Gubernur Shirley menembus jalan ekstrem tersebut, bertemu masyarakat, melihat jembatan yang sudah tua dan rusak, sekaligus memastikan seperti apa rencana pemerintah untuk membuka akses yang selama ini terasa begitu jauh. Ini bukan sekadar perjalanan melewati jalan rusak. Ini adalah perjalanan untuk melihat langsung bagaimana rasanya hidup ketika sebuah jalan belum benar-benar menjadi jalan. Mari kita ikuti sampai selesai. Karena di balik jalan yang penuh lubang dan tanjakan ini, ada harapan besar masyarakat untuk akhirnya memiliki akses yang layak. Kita off-road. Orang kalau mau melahirkan hamil lewat situ langsung brojol. Lewat situ bikin emosi naik sampai di sini, emosi nggak stabil. Pembangunan jembatan Ake Bastiong ruas Payahe Dahepodo nilai 5,3 miliar mulai 5 Juni panjang 20 meter. Payahe Dahepodo 2 titik. Kemudian Saketa 3 jembatan. Saketa 3 jembatan yang baru. Yang baru. 2 di sini masing-masing berapa? 20 sama 15. 15. Yang 3? Yang 3 61, 71 sama 21. Dikerjakan sekarang 2026. Ya. Iya. Berarti tuntas. Oh, berarti total 6. Iya, 6. Di luar 1 yang sudah jadi. Iya. 1 yang sudah jadi berapa? Usale itu bentang 20. 20. Nilai berapa? Nilainya 6, Di mana titiknya antara ini dan ini? di apa? Di Dahepodo atau di Saketa? Hah? Payahe. Payahe. Iya. Jadi ini Payahe Dahepodo terus Saketa Dahepodo. Saketa Dahepodo tuh gini. Senang dah jembatannya dibangun. Senang. Ayo pergi lihat jembatannya mana. Waktu belum ada jembatan kalian lewat apa? Ya, jembatan yang tua. Jembatan tua kayak apa? Oh, jembatan tua ini. Kenapa nggak pakai jembatan tua? Kita kan bergantian ini udah parah lah. Oh, udah rusak. Bagian atas masih kelihatan. Jadi asli 6 ini semuanya sudah ada existing jembatan? Sudah ada? Ada. AP provinsi? Dia dari zaman Maluku. Dari tahun berapa? Dari 70-an. Oh, tahun 70-an. Berarti 50 tahun yang lalu. Ini sebenarnya jembatan existing udah ada, hanya udah rusak. Kalau lihat di bawah tuh dia udah keropos. Jembatan ini udah usia katanya dari tahun 1970-an. Ketika provinsinya masih Maluku. Kalau ini apa jembatan? Oh, ini jembatan sementara. Lalu jembatan benarnya mana? Yang mau diganti lebih. Oh, mau dibongkar. Buat jembatan darurat Dibongkar terus pakai apa? dibongkar. Jadi Tulangnya pakai apa? Yang pancang dari bawah. Oh, kekuatan di bawah. Sekarang nggak ada kekuatan di bawah atau ada? Sekarang ini banyak operasinya manual. Manual tuh pakai apa? Pasangan batu. Oh, sekarang pasangan batu. Nanti ganti yang pancang.
Strukturnya apa itu yang panjang? Strukturnya beton. Baja? Tidak. Beton? Beton. Beton berapa? Beton kali 500. Oh, kali 500. Ya, Jadi di ruas Payahe, Dahebodo ada 2 jembatan, 20 dan 15 meter. Ruas Saketa Dahebodo ada 4. Ada 4 ya, 60, 70, 20, dan 15. Di tengah-tengah atau di sekitar Saketa ada satu yang sudah jadi 2025 yang lalu, Ya, 30 meter, Bu. 30 meter. Ya. Jadi total dari Saketa, Dahebodo, Payahe, Dahebodo, Saketa, Dahebodo, total ada 7 jembatan. 60, 70, 20, 20, 15, 30. Berapa ratus meter ya? 300 meter ada ya? Hampir 300 meter ya? Terus ruas jalannya Saketa Dahebodo berapa? Saketa Dahebodo sekitar 60. Nah, ruas jalan. Panjangnya Ya. sekitar 60. Yang rusak 20. Yang rusak sekitar 30. 30. Dari Saketa Dahebodo total ruas berapa? Dari Saketa Dahebodo 60 kilo, Payahe Dahebodo sekitar 46 kilo. Jadi total 100. Yang rusak Yang rusak hampir setengahnya 50. Tahun ini dikerjakan berapa? Yang Payahe kita target fungsionalnya yang bangun baru 7 kilo sama yang spot-spot 3 kilo. Jadi 10 total kilo. 10 kilo untuk Masih Payahe. kurang 20 kilo lagi Iya. tahun depan. Yang Saketa Dahebodo Saketa Dahebodo tahun ini 5 kilo sama perubahan itu rencananya 3 kilo. jadi Jadi 8 kilo. kurang 12 kilo. Kira-kira segitu. Jadi Cuma 2027 selesai. Ya, Bu. Di tahun ini, akses ini kan udah sekitar 20 tahun keputus di tengah, Bu. Tahun ini udah tembus Bu, 5 kilonya dengan adanya 5 kilo keputus itu tadinya apa? hutan gitu. Bu. Oh, belum tembus. Belum tembus. Oh, belum tembus. Berarti cut and fill. Ya, jadi kita penyiapan. Jadi badan. selama ini nggak tembus, mereka muter kemana? Kayak pemuksin tuh harus stop di sini baru naik kapal muter. Oh, harus lewat laut. Mana masyarakat? Siapa yang sering lewat sini? Nggak ada. Ini yang tinggal di sana ya? Siapa yang sering lewat sini? Ada masyarakat? Orang kampung? Biasa yang masih tertutup itu lewat bagaimana? Lah di sana katanya ada yang tertutup 5 kilo, masih hutan. Sananya tuh begitu sunya ke atas lagi. Iya, Ke atas Sigela. tertutup. Iya. Jadi kalau mau tembus lewat laut. Ada laut, ada lewat darat juga. Lewat darat bagaimana? Oh, jalan kebun. Tahun ini dibuka? Ya, ini Tahun ini dibuka? Udah tembus kemarin teman-teman udah pakai mobil. Berarti kalau total panjang 100 kilo berarti cuma 1 jaman ya. Sekarang tembus 3 jam. Iya, Bu. Karena dia bergoyang-goyang. Iya. Berikutnya jembatan-jembatan kayak gini kan ada 7. Tahun lalu 1, tahun ini 6. Jadi kayak gitu tahun depan kalau bikin jembatan tuntasin aja biar satu ruas itu semua yang bagus baru pindah 1 kali. Terus si Payahe Dahebodo kan tahun depan masih kurang 20 kilo. Iya. Saketa Dahebodo 12 selesaikan aja, 20 selesaikan aja. Nanti dari Januari mulai atau mereka keroyok biar 2008 pindah ke ruas baru. Selesai ruas ini 100 kilo. Ini jalan kapan bikin? Jadi 2015. Sebenarnya terus yang diperbaiki yang mana? Jalan ini juga. masuk juga ini, Bu. 2015 sebenarnya baru 10 kilo, harusnya masih bagus. Hasil lapan kayak gimana? Belum, Bu. Masih Tapi penyiapan. rata. Iya. Tapi rata, lebih bagus daripada ini. Ya, harapan kita karena Kayak 2 kali gini? lapis. Ya, kayak gini. Kayak gini tapi rata. Ya minimal nggak lubang-lubang. Terus saluran air bagaimana? Saluran di bagian awal sudah ada, Bu, sama bahu. Cuma kita harus pembersihan lagi. Sekalian aja satu paket pembersihan. Karena bahu before afternya nanti kelihatan. Tahun ini Payahe dari Podo 7 kilo tambah 3 kilo, jadi 10 kilo. Tahun depan masih sisa 20 kilo, diselesaikan tahun depan 2027. Yang dari Saketa ke Dahepoho ada 20 kilo, tahun ini 5 tambah 3, 8. Tahun depan 12. Jadi total 50 kilo selesai 2 tahun. Tapi modelnya lapen, bukan hot mix, tapi lebih bagus daripada ini. Dukungan masyarakat bagaimana? Jangan maraju. Tanah bagaimana? Tanah. Bangun dong berapa kilo? 2 kilo toh?
Sedikit-sedikit kan? Ini kita selesaikan 50 kilo 2 tahun. Jadi ganti-ganti rugi tanaman boleh ikhlaskan. Ya kalau kesenggol sedikit sengaja enggak apa-apa sudah. Mana orang tua tak senggol daun jatuh jangan hitung lagi. Saya butuh itu cuma jalan di Tor ini. Jadi tanaman beres? Beres, tanaman selesai. Oke. Siap. Jalanan 50 kilo selesai 2 tahun, bukan simsalabim 2 tahun ya, 2 tahun, saksi 2 tahun, bukan kita bilang selesai besok, 2 tahun, 2026, 2027 selesai. PLN Desember sampai pertengahan 2027 selesai 1 Maluku Utara. Oke? Oke. Tanaman-tanaman tak senggol enggak apa-apa? Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tanaman-tanaman tak senggol enggak apa-apa ya? Ibu-ibu punya tugas Foto dulu. menenangkan, bukan provokasi. Ayo foto. Ibu dulu. Ayo habisin foto. Foto ibu grup dulu. Mari. Ibu mari Mas foto. Kasih. Ibu tak ada. Bisa senang ibu sering bunyi tapi TikTok. Apa TikTokmu? Sandra Bambasi yang viral yang jalanan bisa buat di TikTok itu Bu. Kamu awasin kalau mereka kerjaan nggak betul, lapor di TikTok. Oh siap. 1, sekali lagi Bu ya. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Kalau mereka kerjaan nggak bagus, kerja terlambat, video saja, lah upload di TikTok, ya. Awasi ibu kalau dong kerja. Awasin dorang. Nanti kalau dorang bikin nggak rata, miring-miring atau kurang bagus, lapor. Kalau sudah selesai, dong sudah terima, pindah kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Jadi baribot itu sebelum serah terima. 26 tahun Pak ya, depo itu Oh. terkenal satu garis putih. Ini selesai 2 tahun. Ini baru Pak ya, depo itu mau tahu itu garis putih. Jadi kalau mau pergi sampai ke Saketa sana, tidak perlu mutar lewat laut lagi, sudah boleh tembus hutan 5 kilo itu. Yang hutan 5 kilo tahun ini sudah selesai. Oh, kita foto dulu di sini. Ayo foto dulu. Ayo masyarakat semua enggak apa-apa. Sini ada cantik. Sini iting lagi iting. Iya. Nusa ini ibu kok. Balebar. Izin 3, 2, 1. Pagi sekali 3, 2, 1. Biar bebas semua ibu-ibu. 3, 2, 1. Oke. Dapat eskavator di belakang. Dadah. Dadah semuanya. Makasih. Oh ibu sehat selalu, panjang umur, ibu tambah cantik, tambah sukses, amin. Semoga ibu tidak pernah lupa sama TikTok ya. Ini jembatan kedua berikutnya, dia panjangnya 15 meter. Mana jembatannya? Ini bisa pakai ini, kenapa bangun jembatan ini? Oh, banjir ya? Kalau pakai ini aja kenapa? Itu darurat untuk sementara kalau ini dibangun. Ini putus? Putus. Banjir? Iya. Kapan? Periode tahun sebelumnya. Tahun lalu? 2025 ya. Oh, 2025 putus lalu hilang? Iya. Nih jembatan ini tuh udah dibangun dari tahun 70-an. Tahun lalu 2025 banjir. Banjir tuh biasanya airnya naik. Terus jembatannya ikut hanyut. Jembatannya jadi hanyut, putus deh. Ini 15 meter. 15 meter, nilainya 3 miliar sekian. Ini salah satu jembatan, jadi dari ruas Payahe, Dayapodo, Saketa, total ada 7 jembatan. Ini salah satu jembatannya. Tadi jembatan pertama, jembatan kedua,
Ini jembatan ketiga yang sudah jadi, Halo Ade, jangan main-main dekat sini ya. Kalau hujan banjir, ini harus normalisasi sungai. Kasih ke SDA aja, atau mereka yang kerja ini suruh, kan ada kerja jalan, suruh eskavatornya bonus gali-gali normalisasi yang sana-sana itu loh. Bilang CSR. Jadi ini nih jalan Saketa, jalan Pak Yahid Hebun. Jalannya tuh berdebu banget, dan karena ini lapisan LPA belum diaspal, karena sisa dari ya zaman dahulu punya sisa yang belum tuntas. Jadi di tahun ini dituntaskan dari total 30 kilo jalan Pak Yahid Hebun. 10 kilo akan diaspal tapi pakai lapen ya, lapen bukan hot mix, supaya kita lewat nggak kayak gini, nggak debu. Kasihan ibu-ibu yang naik motor, bapak-bapak, anak-anak yang lewat tuh mereka bisa sakit paru-paru. Dan nanti kita lewat Bukit Mangga, itu ceritanya sudah lagi. Coba lihat kedebuan yang dihasilkan dari jalan Bukitnya. Tuh lihat tuh, Dit. Kita off-road. Gunung Mangga. Luar biasa. Jadi jalan-jalan debu tadi itu pekerjaan zaman lalu yang tidak tuntas, baru sampai di LPA. Kalau jalan itu kan ada LPB, LPA, baru hot mix. Jadi nanti lapennya dia baru layer 2. Jadi nanti tinggal lapen di atas LPA berarti ya, tahun ini. Ruas tadi itu tahun ini. Lalu yang tadi kita masuk di hutan-hutan yang kayak jalan tani itu? Ya, itu yang 10 kilo awal yang masuk dalam penanganan tahun ini. Oh, itu nanti ada ruas baru, bukan di situ kan? Atau di situ? Di situ. Oh, di situ pelebaran baru, Ya. tapi dia Itu harus kita perbaikan geometri. bikin rata dong. Ya, perbaikan geometri. Orang kalau mau melahirkan hamil lewat situ langsung brojol. Terus bikin emosi naik, lewat situ bikin emosi naik sampai di sini emosi nggak stabil. Ini jalan, ini apa jembatan baru? Ya, rumah itu. Yang baru 2025. 2025 udah 100. Tapi nanti di aspal, ini belum aspal. Belum. Nanti di lapen apa dia? Lapen. Dia termasuk lapen tahun ini. Ya. Ya. Sebelum jembatan ini orang lewat apa? Kayu dan kelapa. Oh, senang tidak ada jembatan. Sebelum ini naik apa? Batang kelapa ibu. Batang Kalapa, Bapak Gayong. Ya. Terasa lewat ke batang kelapa. Oh, Batang Kalapa. Kalau patah Kas- angka motor lagi. Berarti motor sering tak masuk di Batang Kalapa. Karena ada angka tuh orang mau tenteng kasih lewat. Oh, berarti enak pakai Batang Kalapa nggak pakai ini? pakai ini. Oh. Itu nanti di jembatan yang putus itu elevasinya mungkin lebih tinggi ya. Takutnya waktu banjir kan dia karena banjir dia hilang. Berarti elevasinya harus lebih tinggi dari posisi yang lama. Ya. Gimana? Ada yang mau ada masalah apa di sini? Listrik? Listrik aman? Signal? Aman. Jalannya cuma jalan. Iya, jalan tahun ini selesai toh yang ini? Yang 10 kilo tahun ini selesai, yang pada budu-budu itu di aspal ya?
Yang berdebu-debu itu dilapen. Jalan itu yang memang untuk kendala jalan sama sekali, apalagi Gunung Mangga. Ya. Gunung Mangga yang sebelah mana? Sekali yang tompe permintaan. Yang jalan tani itu. Gunung Mangga itu yang. Iya, orang lewat situ emosi. Ibu juga Rasakan. Apalagi kalau hujan, tak tanam kapan motor-motor semua. Kemarin itu ada Itu kalau pacaran sampai Subakulai. Kalau pacaran naik motor sampai di ujung Subakulai. belum sampai di ujung masih pertengahan Subakulai. Yang salah yang bonceng. bonceng bawah juga sama. Ada kemarin itu kan sampai meninggal. Karena celaka tuh jalan terbaik. dia jatuh di jalan itu. Oh, jatuh ke samping kah jatuh di jalan? Jatuh di jalan. Oh, lah kecelakaan. Iya, kecelakaan. Makanya turun. Terus ada signal juga tuh. Apa namanya? Jalur Mangga, Gunung Mangga. Mangga. Kenapa namanya Mangga? Banyak mangga di situ? Kurang tahu lagi dia punya jalan cerita itu. Tak tahu itu bagaimana, tapi namanya Gunung Mangga. Kendalanya cuma di situ. Yang Gunung Mangga tahun ini juga. Ini masuk di Payahe Debodo kan? Kan dia total 7/3, total 10 kilo. Selesai semua ini 10 kilo. Nanti masih kurang 20 kilo lagi, kurang lebih spot-spot. Dia 2027 selesai. Oke. Tunggu jalan bagus. Itu lebih permintaan sekali tuh. Biar bisa rajin-rajin pilih Sofivi. Kan sebenarnya deket, cuman jalannya jelek. Jalan ya, jalan saja yang. Orang mah emosi sampai di sini. Padang Saki, ibu pulang Padang Saki itu. Tuh kalau hamil lewat sini melahirkan. Kalau dari Sofivi ke sini melahirkan bingung dari rumah sakit di sini. Kalau suami melahirkan di jalan, di sini kan start rumah sakit toh. Lah kalau puskesmas di mana? Di Bova. Kecamatan. Jauh. Tidak jauh. Aman ya? Aman. Jalan saja toh? Jalan saja. Selesai tahun ini 10 kilo, tahun depan tuntas semua. 50 kilo kita bikin dari Payahe, Debodo, Sakita. Foto. Foto dulu. Desa apa ini? Desa apa? Livova, Oba Selatan. Jejer, Chelsea, Doi. Setelah melihat perjalanan tadi, kita sekarang bisa memahami satu hal yang mungkin sulit dibayangkan oleh orang yang belum pernah melewati jalur ini. Jalan bukan sekadar jalan. Bagi masyarakat, jalan adalah akses menuju sekolah, pasar, rumah sakit, tempat kerja, dan keluarga. Ketika jalan rusak, yang ikut menjadi mahal bukan hanya biaya perjalanan. Waktu ikut terbuang, keselamatan ikut dipertaruhkan, dan kesempatan ekonomi masyarakat pun ikut terbatas. Bayangkan, dari ruas yang dibahas dalam video ini, total jalannya sekitar 100 km. Dan sebagian besar kondisinya masih membutuhkan penanganan. Bahkan perjalanan yang seharusnya bisa lebih singkat menjadi berjam-jam karena kondisi jalan yang berguncang dan sulit dilalui. Hanya melihat jalan dari dalam laporan, beliau ikut melewati jalurnya, merasakan guncangannya, melihat langsung tanjakannya, bertemu masyarakat, dan mendengar sendiri bagaimana akses yang buruk memengaruhi kehidupan mereka. Bahkan ada bagian jalan yang selama bertahun-tahun belum tembus, sehingga masyarakat harus menggunakan jalur laut atau jalan kebun untuk mencapai wilayah tertentu. Tahun ini, akses sekitar 5 km yang sebelumnya masih tertutup hutan akhirnya berhasil ditembus. Disinilah kita bisa melihat sisi lain dari seorang pemimpin. Ita mungkin melihat angka. Tetapi ketika turun langsung ke lapangan, kita bisa melihat manusia di balik angka tersebut. Saya justru melihat satu hal yang patut diapresiasi. Bu Shirley tidak menjanjikan semuanya selesai besok. Beliau dan tim membicarakan target secara bertahap. Untuk ruas yang dibahas, penanganan dilakukan tahun ini dan dilanjutkan tahun depan. Dengan target keseluruhan sekitar 50 km dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Menurut saya, pola seperti ini jauh lebih sehat. Target harus jelas, waktunya harus jelas. G sedang dikerjakan. Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, mereka membutuhkan kepastian. Dan yang tidak kalah penting, Bu Shirley juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pekerjaan. Bahkan warga diminta merekam dan melaporkan apabila pekerjaan tidak berjalan dengan baik atau terlambat. Ini menarik, artinya masyarakat tidak hanya menjadi penerima pembangunan. Masyarakat juga diajak menjadi mata dan telinga. Ada satu hal yang menurut saya sangat penting. Ketika jalan mulai diperbaiki, jangan hanya mengejar berapa kilometer yang selesai. Yang harus dijaga adalah kualitasnya. Jalan harus memiliki drainase yang baik. Jembatan harus aman.
elevasi jembatan harus diperhitungkan terhadap banjir. Dan pekerjaan harus diawasi sejak awal, bukan setelah semuanya selesai. Karena kalau kualitas buruk, masyarakat akan kembali menghadapi masalah yang sama beberapa tahun kemudian. Dan untuk masyarakat, mari ikut menjaga pembangunan yang sudah diberikan. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai, laporkan. Kalau ada kerusakan, sampaikan. Kalau ada pembangunan yang bagus, berikan apresiasi. Pembangunan yang berhasil bukan hanya karena pemerintah bekerja, tetapi karena pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga hasilnya. Pada akhirnya, perjalanan ini memberikan satu pesan sederhana. Pemimpin harus berani melihat kenyataan. Bukan hanya melihat jalan yang sudah mulus, tetapi juga berani masuk ke jalan yang rusak. Bukan hanya mendengar suara orang yang mudah ditemui, tetapi juga mendengar masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Dan mungkin inilah salah satu hal yang membuat perjalanan Bu Shirley kali ini menarik. Beliau tidak hanya datang untuk mengatakan bahwa jalan akan diperbaiki. Beliau datang untuk melihat, mendengar, berdiskusi, dan menentukan langkah berikutnya. Semoga target perbaikan jalan ini benar-benar dapat diwujudkan sesuai rencana, sehingga masyarakat tidak lagi harus berjibaku dengan jalan rusak, tanjakan ekstrem, debu, lumpur, dan perjalanan panjang yang melelahkan. Karena ketika jalan menjadi baik, yang bergerak bukan hanya kendaraan. Ekonomi bergerak, sekolah menjadi lebih mudah dijangkau, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, dan kehidupan masyarakat pun perlahan menjadi lebih baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah pembangunan jalan di daerah terpencil harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah? Dan bagaimana pendapat Anda setelah melihat langsung kondisi jalan yang dilewati Bu Shirley dan rombongan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik tentang pembangunan, masyarakat, dan berbagai langkah nyata di Maluku Utara. Dan kalau menurut Anda, video ini penting untuk diketahui masyarakat lainnya, bagikan video ini. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari satu hal sederhana. Ketika masalah yang selama ini hanya diceritakan, akhirnya benar-benar dilihat dan diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.